dekat tanpa kasih cinta. Hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu.
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya di hari Minggu 5 September 2021 dengan tema Jangan Ada Pembedaan, Daan Naden Mapasi Sengaran. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jemaat dipersilakan berdiri, kita mengangkat pujian hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudara-saudara, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 125 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap Di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan. tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik, Dan kepada orang-orang yang tulus hati. bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai Damai sejahtera atas Israel. Amin. Kau
setia Tuhan, ku nyanyikanlah. Setiamu teguh selama-lamanya, sabdamu ku berjanji pada Daud hambaku. Turun-temurun terus ku bangunlah tahtamu. Langit pun bersyukur, umat kudusmu juga. Tiada yang setara Tuhan dalam sorga. Bumi serta isinya, Kaulah Tuhannya. Langit dan mata angin, Kau pemiliknya. Puncak segala gunung-Mu bersukaria, karena nama-Mu dan tangan-Mu yang mulia. Dasar tahta-Mu adalah keadilan-Mu, kasih setia-Mu berjalan di depan-Mu. Saudara-saudara, dengarkanlah perintah mengasihi dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kasihilah Tuhan Allah
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita datang ke hadapan Allah, membawa segala beban dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku. Ku sampaikan kini padamu belas kasih-Nya bagimu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Pada Yesus kuasa semesta, dalam surga, dalam dunia. Ku sampaikan kini padamu besar kuasa-Nya atasmu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Jemaat kekasih Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang mengantar kita dalam memberikan persembahan diambil dari Mazmur 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita boleh memberikan persembahan lewat QR Code ataupun dapat mentransfer ke rekening jemaat. Tabur waktu pagi, tabur benih
bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka, bawa berkasnya. Diterik sang surya, digelap bayang awan, kita pun menabur, siang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka, bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka, bawa berkasnya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita sampaikan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kami atas segala pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini, biarlah boleh digunakan dalam jemaat kami, dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Tuhan juga kiranya yang memberkati yang masih ada pada kami, biarlah kami boleh menggunakannya dengan bertanggung jawab ya Tuhan. Juga mengajak kami untuk senantiasa mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan perkenankan terjadi dalam kehidupan kami. Ampun segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Tuhan kami, yang memberi kami kesempatan terbaik pagi ini untuk boleh
membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang dibacakan dan direnungkan boleh menjadi berkat atas kehidupan setiap kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menuntun perenungan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa dalam sorga, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari 3 bagian. Yang pertama, Amsal 22 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-29. Pembacaan yang kedua, Yakobus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Dan pembacaan yang ketiga, Markus 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37. Mari kita membaca Amsal 22 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di depan pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kedua yang sekaligus menjadi bahan utama dalam minggu ini diambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yakobus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa,
dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzinah, tapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Haleluya. Saudara-saudara, bacaan ketiga dari kitab Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Markus 7 ayat 24 sampai 37. Firman Tuhan, perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan mau memeliharanya dalam kehidupan ini. Tuhan Allah telah berfirman.
Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah jangan ada pembedaan. Jangan ada pembedaan. Perlu beberapa catatan harus clear di awal sebelum kita mulai khotbah ini tentang tema kita jangan ada pembedaan ya. Pertama, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menciptakan perbedaan ya. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang memang ada. Yang kedua, bahwa orang kaya atau miskin itu nyata. Allah tidak membenci kekayaan dan tidak menyukai kemiskinan. Nah, yang membuat orang kaya atau miskin itu bisa karena kerja kerasnya, atau miskin karena kemalasannya, atau karena kondisi-kondisi tertentu, misalnya kehilangan hak milik. Yang ketiga, bahwa tema kita hari ini menegaskan Allah tidak suka membeda-bedakan. Ini soal sikap ya. Sikap pilih kasih, sikap memandang muka. Inilah yang akan menjadi pokok perenungan kita hari ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang tunawisma masuk ke sebuah toko pakaian yang mahal. Sesuatu yang aneh terjadi bahwa sekalipun para pelayan di toko pakaian yang mahal ini tahu bahwa si tunawisma ini tidak akan mungkin mampu membeli baju-baju yang ada di situ, tetapi mereka tetap melayani tunawisma itu dengan baik, sama seperti mereka melayani pengunjung-pengunjung yang lain. Lalu setelah tunawisma ini meninggalkan toko itu, seorang perempuan pengunjung toko itu bertanya kepada pelayan di toko itu, "Mengapa kamu memperlakukan tunawisma itu layaknya seorang pelanggan? Bukankah ia tidak mampu membeli pakaian di sini?" Lalu pelayan itu menjawab, "Bukan tugas kami untuk menilai orang yang datang ke toko ini. Tugas kami hanyalah melayani semua pengunjung toko ini dengan baik." Nah, saudara-saudara, bacaan utama kita hari ini dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Dibungkus dalam konteks keutuhan jemaat. Jadi Yakobus berbicara dalam konteks keutuhan jemaat yang terancam atau terganggu oleh sikap-sikap yang tidak pantas, yaitu sikap pilih kasih, sikap memandang muka, dan itulah yang menjadi dasar bagi Yakobus untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya. Nah, dari nasihat Rasul Yakobus ini ada dua hal yang hendak kita renungkan hari ini. Yang pertama, Allah tidak suka Anda memandang muka. Allah tidak suka Anda memandang muka. Nah, saudara, praktek hidup membedakan orang atau memandang muka terjadi di tengah-tengah jemaat. Orang kaya dihormati dan orang miskin dihina dan diabaikan. Praktek seperti itu merusak hidup persekutuan dan juga pasti tidak disukai oleh Tuhan. Bukankah Tuhan menciptakan manusia itu sama sebagai makhluk yang mulia? Tuhan pun mengasihi, baik orang jahat pun orang miskin, orang baik. Dalam Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi
orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, saudara-saudara, pertanyaan pokok yang harus kita renungkan adalah, mengapa anak Tuhan, mengapa jemaat tidak boleh memandang muka atau tidak boleh membeda-bedakan orang? Di sini ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan. Yang pertama, bahwa jemaat atau anak Tuhan tidak boleh memandang muka atau membeda-bedakan orang, karena sesungguhnya semua orang itu adalah ciptaan Allah yang mulia, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, hal ini sangat menarik dalam diskusi peserta pemahaman pengakuan gereja Toraja di Klasis Pulau Jawa. Dalam diskusi menarik lewat studi kasus yang disampaikan di kelompok-kelompok kecil, bahkan dalam kelompok besar, di situ nyata bahwa semua orang adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan segambar dengan Allah. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh memandang muka, membedakan orang? Karena kita adalah orang beriman dan Tuhan kita itu mulia. Ayat 1 bacaan utama kita. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, dalam ayat ini sangat jelas tentang status kita. Kita adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Juga sangat jelas tentang Tuhan. Tuhan itu mulia. Nah, dua hal ini menjadi dasar tidak boleh memandang muka. Karena sekali lagi kita orang beriman kepada Yesus dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mulia. Alasan lainnya mengapa kita tidak boleh memandang muka adalah Allah tidak membeda-bedakan orang. Ayat 5 dan 6a bacaan utama kita. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Memang ini tidak berarti bahwa Allah tidak mau ada orang kaya. Allah memilih baik orang kaya maupun orang miskin untuk menjadi orang-orang yang dikasihi. Ada Abraham yang kaya, ada Lazarus yang miskin. Ia memilih berdasarkan kehendaknya sendiri. Nah, kalau Allah seperti itu, memilih orang kaya, memilih orang miskin, maka kita tidak ada alasan untuk membeda-bedakan orang berdasarkan kekayaannya. Ini sesuatu yang salah. Kita harus meniru Bapa kita dan berhenti memandang muka. Karena sekali lagi, Allah memilih orang kaya juga memilih orang miskin. Selanjutnya, dalam ayat 6b, orang kayalah yang menindas orang miskin dan menyeret ke pengadilan. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Nah, Yakobus menggunakan hal ini sebagai argumentasi untuk menentang sikap ramah hanya kepada orang kaya saja. Ini memang tidak berarti bahwa Yakobus mengajarkan supaya orang mendendam atau membenci orang kaya atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Yakobus hanya ingin menunjukkan betapa tidak masuk akal
sikap ramah yang ditunjukkan kepada orang kaya. Orang kaya yang menindas kamu, kamu hormati. Tetapi orang miskin yang tidak pernah menindas kamu, kamu abaikan. Ini betul-betul tidak masuk akal. Selanjutnya, orang kaya menghujat nama Tuhan, ayat 7. Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Yang dimaksudkan dengan nama yang mulia atau nama yang indah tentu adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya kepada Yesus Kristus memang dipanggil menurut nama itu, yaitu nama Kristus. Sehingga mereka disebut Kristen. Ini bisa kita bandingkan dengan Kisah Rasul 11 ayat 26. Orang kaya sering menghujat nama Kristus pada waktu hamba-hamba mereka yang adalah orang Kristen mau menaati hukum Kristus. Misalnya dalam persoalan peraturan Sabat. Kalau hamba-hamba mau beristirahat sebagai ketaatan terhadap peraturan Sabat, maka majikan mereka yang kaya itu lalu memaki-maki mereka disertai hujatan kepada nama Kristus. Nah, ini dipakai oleh Yakobus sebagai argumentasi untuk menentang sikap memandang muka. Jadi, ia maksudkan orang kaya itu menghujat nama Kristus, tetapi kamu menghormati mereka. Orang-orang miskin itu tidak pernah menghujat nama Kristus, tetapi kamu mengabaikan atau menghina mereka. Alasan lain mengapa jemaat atau kita tidak boleh memandang muka atau membedakan orang adalah bahwa memandang atau sikap memandang muka atau membedakan orang itu bukanlah tindakan kasih. Ayat 8-9. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Nah, rupa-rupanya Yakobus sudah memperhitungkan bahwa penerima suratnya ini akan mendebat dengan berkata, bukankah dengan kami menghormati atau bersikap ramah terhadap orang kaya, kami melakukan hukum kasih? Karena itu maka Yakobus dalam ayat 8 dan 9 mau menegaskan bahwa kalau kamu betul-betul mengasihi orang kaya itu, tentu itu adalah sesuatu yang baik. Itu sesuai dengan hukum yang terutama. Tetapi kalau kamu memandang muka yang menyebabkan kamu menghormati atau bersikap ramah kepada orang kaya, itu bukan kasih, tetapi penghormatan kepada uangnya atau kekayaannya. Ini jelas bukan ketaatan kepada hukum terutama atau kepada hukum kasih. Nah, saudara-saudara, kita cenderung untuk menghormati mereka yang kita anggap di atas kita, baik dalam skala sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Sementara itu kita juga cenderung memandang rendah orang-orang yang di bawah kita. Sesungguhnya kita semua ini sama di mata Allah. Oleh karena itu sebagai orang Kristen haruslah kita menunjukkan kasih dan keadilan yang sama kepada semua orang. Allah melihat adanya perbedaan di antara manusia. Tetapi bagi Allah tidak ada kasta. Pada hari penghakiman, baik posisi, pangkat, kekayaan, atau kemiskinan tidak akan mengubah kasus siapapun di hadapan Allah. Oleh Allah yang Maha Melihat, manusia akan dinilai oleh siapa mereka dalam kemurnian, dalam kemuliaan, dan dalam kasihnya kepada Kristus. Jadi pada penghakiman kita akan dinilai oleh Allah dalam kemurnian, dalam kemuliaan, dan dalam kasih kita kepada Kristus.
bukan berdasarkan posisi, pangkat, atau kekayaan atau kemiskinan kita. Karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah tidak suka kita memandang muka, maka tugas kita bukanlah menilai dan menghakimi sesama kita. Itu hak Allah. Hak penghakiman itu adalah hak Allah. Tugas kita adalah melayani sesama kita dengan baik, dengan ramah, dan dengan penuh kasih. Itu tugas kita. Ini pesan firman yang pertama. Saudara-saudara, hal kedua yang menjadi pokok perenungan kita adalah hanya oleh kasih karunia. Ya, kalau pertama tadi, jangan memandang muka karena Allah tidak suka. Yang kedua adalah hanya oleh kasih karunia. Kasih dan keadilan Allah berlaku bagi semua. Tidak ada seorang pun yang tidak dikasihi dan juga tidak ada seorang pun yang tidak akan dihakimi. Semua akan menghadap penghakiman Allah. Karena itu keadilan Allah yang diwujudkan dalam penghakiman dan penghukuman tidak dapat dilepaskan dari kasih-Nya bagi semua manusia. Ia pasti mengasihi orang-orang yang taat dan menghukum orang-orang yang tidak taat. Penghukuman Allah harus diterima dalam bingkai kasih karunia-Nya. Dan kita tidak bebas dari memenuhi hukum hanya karena kita mengasihi sesama kita. Sebaliknya, kita tidak benar-benar mengasihi sesama kita ketika kita melanggar salah satu perintah Allah. Kita tidak bisa mengasihi sesama dan berbohong kepadanya. Bandingkan Keluaran 20 ayat 16. Atau juga kita tidak bisa mengasihi sesama dan menghinanya. Bandingkan Matius 5 ayat 22. Nah, saudara-saudara, dalam ayat 10 dan 11 bacaan utama kita, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Nah, dalam ayat ini Yakobus menegaskan hukum Tuhan adalah satu kesatuan. Kalau mau taat, harus taat pada semuanya. Tidak boleh dipilih-pilih. Demikian juga dengan hukum kasih, kalau mau taat, harus mengasihi semuanya, bukan yang kaya saja. Yakobus menjelaskan perintah-perintah tentang bagaimana memperlakukan orang lain, seperti yang Yesus lakukan dan ajarkan lewat khotbahnya di atas bukit. Perintah-perintah yang tercakup dalam satu firman, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ketika kita memiliki rasa hormat dari orang atau tidak mengasihi mereka, kita berdosa terhadap hukum Allah. Juga dalam ayat 12 dan 13, masih di bacaan utama, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita tentu akan mengasihi sesama kita. Siapapun yang tidak mengasihi akan menghadapi penghakiman tanpa memperoleh pengampunan. Tetapi orang-orang yang mengasihi akan memiliki jaminan diberkati dalam penghakimannya.
Hal ini bisa kita bandingkan dengan doa Bapa kami yang sering kita ucapkan, ya. Pengampunan kita dari Allah terkait dengan sejauh mana kita mengampuni sesama kita. Nah, saudara-saudara, Yakobus berbicara tentang hukum yang memerdekakan ayat 12. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan mereka dan juga kita bahwa semua yang telah dimerdekakan dari dosa karena kebaikan atau karena belas kasihan Tuhan saja. Karena itu baik mereka dulu pun kita, anak-anak Tuhan masa kini, harus hidup sebagai orang yang telah menerima kebaikan atau belas kasihan Tuhan saja, yaitu dengan juga bersikap baik atau dengan bersikap berbelas kasih kepada semua, termasuk kepada orang-orang miskin. Iman yang kita ekspresikan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan harus dinyatakan dalam kerendahan hati. Karena iman tidak dapat diekspresikan dengan kesombongan. Kita boleh belajar banyak dari perempuan Sirofenisia dalam bacaan ketiga, ya. Khususnya dalam ayat 25b dan ayat 28. Lalu datang, yaitu perempuan Sirofenisia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya, di depan kaki Yesus. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Nah, saudara-saudara, perempuan Sirofenisia ini dengan iman datang tersungkur di kaki Tuhan Yesus, memohon belas kasihannya untuk anaknya yang kerasukan roh jahat. Imannya kepada Tuhan Yesus menuntunnya dalam kerendahan hati, datang dengan sikap tidak layak seperti anjing, ya, yang akan memungut remah-remah makanan yang dijatuhkan anak-anak dari meja. Bagi perempuan Sirofenisia tidak soal makan di meja atau memungut remah-remah yang jatuh di lantai. Baginya yang terpenting adalah mendapat kasih karunia Tuhan. Dan sikapnya itu menjadi jalan kasih karunia Tuhan bagi anaknya yang kerasukan roh jahat, sehingga anaknya dipulihkan. Nah, saudara-saudara, ada dua pelajaran penting dari perempuan Sirofenisia ini. Yang pertama, kita harus datang ke alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Yang kedua, datanglah dengan penuh kerendahan hati memohon belas kasihannya. Nah, kalau kita bersikap baik, penuh belas kasihan kepada orang miskin dan kepada sesama, maka kita akan mengalami penghakiman yang penuh dengan belas kasihan pula dari Allah, ayat 13b. Sebaliknya, kalau kita bersikap keras terhadap orang miskin dan orang lain, kita juga akan mengalami penghakiman yang keras dari Allah, ayat 13a. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang-orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Nah, ayat ini menegaskan bahwa penghukuman Tuhan pasti berlaku bagi semua orang. Yang membedakan adalah ada penghakiman yang tidak berbelas kasihan bagi yang tidak berbelas kasihan, dan belas kasihan kepada yang penuh belas kasihan. Nah, saudara-saudara, juga dalam bacaan Amsal 22 ayat 22 sampai 29, ini bacaan pertama, tentang hikmat yang mengungkapkan keadilan Tuhan yang membela orang lemah dan tertindas, ya. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Nah, pembelaan Tuhan pasti terjadi bagi mereka yang ditindas, dan penghukuman Tuhan pasti berlaku bagi yang menindas. Nah, hal ini mengingatkan setiap kita untuk sungguh
selalu menjaga sikap kita terhadap sesama, terutama kepada orang-orang miskin. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini ada, hidup dan diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah. Karena itu sangat tidak pantas kita memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita lihat ayat ini, pesan firman Allah yang kedua bagi kita hari ini adalah kita semua diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah. Karena itu jangan sombong. Jangan suka beda-bedakan orang. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu teduh sejenak mensyukuri atau meresponi firman Tuhan yang kita terima hari ini. Saudara, Tuhan mengingatkan kita untuk jangan ada pembedaan. Jangan memandang muka. Jangan pilih kasih. Karena Tuhan sendiri tidak memandang muka. Tuhan itu mengasihi semua orang. Karena itu, contohlah Tuhan kita. Mengasihi semua orang dengan penuh ketulusan. Nah, untuk tidak sampai pada sikap itu, kita hendaknya menjauhkan kesombongan dari diri kita. Sehingga kita tidak menjadi hakim atas sesama kita. Penghakiman itu hak Allah. Tugas kita adalah mengasihi, melayani, menolong semampu kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat bersama. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan Bapa dalam sorga, terima kasih kami boleh melakukan ibadah kami hari ini. Terima kasih kebenaran firman-Mu boleh diperdengarkan. Berkati dalam hidup kami supaya boleh jadi berkat. Terima kasih penyertaan-Mu bagi sekalian jemaat dalam sepekan kerja yang lalu. Biarlah sepekan kerja ke depan, pertolongan dan berkat Tuhan tetap menjamin hidup seluruh jemaat-Mu. Baik dalam kehidupan di rumah tangga masing-masing, dalam pekerjaan di berbagai tempat, pada berbagai bidang profesi, juga memberkati anak-anak, baik yang masih kecil dalam masa-masa bertumbuh, yang sementara berjuang dalam pendidikan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Memberkati juga saudara-saudara kami yang boleh menikmati sukacita, merayakan ulang tahun kelahiran. Kami bersukacita bersama Nyonya Silviana P.M. Rantesalu, Nyonya Santi Evandria Waita, Nyonya Marliani Apatadungan, Tante Ludia, dan saudara-saudara yang lain yang boleh menikmati pertambahan usia setahun lagi. Berkati hamba-hambamu, sempurnakan sukacita bersama dengan keluarga, dan biarlah umur panjang, kesehatan yang baik, berkat-berkat Tuhan mengiringi perjalanan mereka ke depan. Bapa dalam sorga, berkati setiap keluarga jemaat dalam berbagai pergumulan yang mereka alami, yang bergumul karena sakit. Kami doakan Opa Rahel, Bapak Priaka Mangiwa, yang telah menjalani operasi mata, kiranya semakin dipulihkan. Juga mendoakan Ibu Rika Dartika dan Bapak Yanto dan seluruh jemaat yang sementara berobat jalan. Tuhan memberkati. Juga berkati para orang tua kami dalam usia indah, kiranya tetap diberi kesehatan yang cukup, sukacita, dan berkat-berkat dalam menjalani usia indah mereka. Ya Allah Bapa dalam sorga, berkati juga rencana-rencana pelayanan kami, baik di tengah-tengah jemaat di sini, di tengah-tengah gerejamu. Kiranya semuanya boleh berjalan
karena kasih dan pertolongan Tuhan. Berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami dalam berbagai upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi bangsa kami. Tuhan, mampukan pemerintah kami dan gerakkan semua komponen bangsa ini untuk bersama-sama berjuang memutus mata rantai penyebaran COVID dan juga memulihkan ekonomi bangsa ini. Bapa dalam sorga, berkati setiap adik di tempat ini dalam segala program mereka. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, lembaga ini terus memberi kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan keutuhan NKRI. Berkati semua hamba-hambamu yang boleh mengangkat pelayanan bersama hari ini, majelis gereja, tim multimedia, kantoria pemusik. Biarlah sukacita mereka melayani selalu ada, dan nama Tuhan terus dipermuliakan dalam pelayanan-pelayanan kami. Bapa dalam sorga, berkati seluruh umat-Mu dalam menjalani kehidupan ke depan. Ampuni dosa kami, terima doa kami Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepada Tuhan, beralaskan kasih Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Amsal 22 ayat yang ke-22. Firman Tuhan, janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, pergilah dalam damai sejahtera Allah, dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah terima hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin.
Tiada ku cemas, takut pun enyah, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana yang sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita pagi ini. Dan tetaplah semangat, terutama terus menjaga sikap kita terhadap sesama kita. Karena Tuhan lewat kebenaran firman-Nya hari ini mengingatkan kita untuk jangan memandang muka, jangan membeda-bedakan orang lain. Berilah kasih yang tulus kepada sesama sehingga hidup ini sungguh indah. Lanjutkan kehidupan sepekan kerja ke depan dengan semangat. Sekali lagi tetap semangat, patuhi protokol kesehatan dan Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom.